dikasih jalur, jadi mereka itu berenang pada sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan. Lebih shocknya lagi, itu penumpang yang di gerbong gue bedanya cuma gerbong berangkat 3, pulang 4. Ini 4, itu sama semua kok orangnya, itu lagi. Yang depan gue penumpangnya iya. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan ini makasih banyak nih udah diundang sama Magila Om. Bapak Ses nggak bisa ya? Nggak bisa. Magila Awan aja deh ya. Bapak. Makasih banyak nih, gue udah diundang kemarin nih untuk apa namanya? Ya kita berbagi apa sih namanya cerita Ya, tentang pengalaman kita tentang hal-hal yang dibilang mistis sih ya, gaib ibarat kata lah ya, nggak kasat mata bagaimana ya. Ini Mas Awan nih, Awan ya, Dewan ya, Dewan. Jadi gue pertama liburan dari kerjaan gue ke Klaten nih. Nah itu lucunya, nggak lucu sih, itu mistisnya ada. Gue naik kereta waktu itu, kereta apa ya? Kereta yang jurusan Jogja, Klaten Jogja ya, waktu itu tuh ya. Nah gue berangkat itu lupa itu jamnya, berangkat siang, sekitar jam berapa sih? Mungkin di atas habis zuhur lah mungkin ya. Iya habis zuhur. Nah itu kejadiannya udah 10 tahun yang lalu atau enggak? Ya sekitar 10 tahun atau 5 tahun yang lalu lah, itu udah lupa ya. Cuma itu nggak terlupakan dalam ingatan gue sampai sekarang itu. Soalnya gue berangkat. Nah gue berangkat berdua sama bini gue, sedangkan waktu itu bini gue lagi hamil ya. Maksudnya pengen lahiran di Klaten, di jauhnya bini gue. Nah di kampung. Nah udah habis itu naik kereta nih. Nah udah naik kereta dari Pasar Senen. Udah dari Pasar Senen udah naik kereta. Nah gue duduk naik waktu itu naik ekonomi. Jadi duduknya kita ada pada depan nih, ada pada depan ya. Nah udah pada depan udah. Kan pasti kita tahu dong depan kita siapa, sebelah kiri kita siapa, sebelah kanan kita siapa. Terus kita kan kalau kereta kadang beli makanan, terus gitu kan orangnya pasti kita tahu dong. Kita kamar mandi ngeliat dong gerbang yang sama. Gerbong itu waktu itu saya gerbong 3 atau gerbong berapa sih, lupa ya, 3 atau enggak 4. Nah habis itu udah tuh. Nah udah nih berangkat waktu itu hari Selasa udah sampai Klaten itu bla 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 sampai Klaten ya kan udah. Nah pengen banget nih ke Parangtritis. Nah ke Parangtritis ini pengen banget. Padahal sama mertua waktu orang hamil itu mitosnya sejarahnya itu kagak boleh ke Parangtritis. Nah berhubung maaf ya guys, maaf apa namanya teman-teman, gua kan orang Jakarta nih, emang sotoy belagu gitu ya. Enggak, masalah mitos itu mistik itu enggak terlalu percaya ya. Nah habis itu enggak pikirin lah. Nah itu udah gua itu bilang sama bini gua ada ngotot sih, gua ngomong gini ya, mah kita ke Parangtritis. Gua selama di sini bertahun-tahun gua belum pernah ke Parangtritis, kayak apa sih? Nah penasaran. Akhirnya kita niat mau liburan ke sana. Nah gua begitu. Nah gua bilang sama mertua gua nggak dikasih. Nah habis itu berhubung mertua gua kasih nama gua karena gua kesono. Nah besok pagi gue berangkat sekitar jam 8 pagi. Naik angkot tuh, lo tau sendiri angkot sono jalannya lebih Jakarta, padahal kagak ada lampu merah, pelan banget. taat aturan pak. Iya, baru gitu. Udah naik angkot ke terminal naik bis. Habis naik bis, nah itu bis jalannya ini ngelebihin kecepatannya 600 kayaknya dah. Kurangin lagi dah, gocap itu pelan, cik. Ini udah sampai ke Parangtritis. Sampai lah Parangtritis terminal. Nah udah, pas dulu gue turun, nah kan Parangtritis ada pasar-pasaran tuh pas mau masuk. Pasar-pasaran. Nah, ya pas masuk, nah gue berhenti dulu, kata bini gue, berhenti dulu, ngapain? Ya kita minta izin dulu. Menurut orang Jawa gitu ya, minta izin dulu. Berdoa. Kondisinya apa? Iya, minta izin dulu tuh. Minta izin dulu, permisi. Nah, nggak tahu bacanya apa, ngomongnya apa. Pokoknya gue bilang gue permisi aja, gitu kan. Bini gue tahu. Nah, udah nih, gue jalan. Tek, bukan itu mie ya. Gue jalan. Lapar ya? Iya, kalau lapar. Tek, tahu itu kan? Kita habis syuting kita makan. Bukan. Itu di daerah gue ada namanya mie tek. Datangnya sekitar jam 12 tuh, tapi itu nggak ngambang sih. Udah, gue jalan tek. Nah, jalan tek sama bini gue. Nah, udah. Sampailah di bibir pantai. Ibarat kata bibir pantai tuh. Iya, bibir pantai itu maksudnya dari lokasi pasar rumah sama istri turun terminal, lewatin pasar, baru
lu langsung kasih tuh langsung di ada pantainya itu. Pantai. Nah, Itu kira-kira jam berapa Pak di lokasi Mas Edi? gue berangkat dari rumah itu jam 8 sampai sono jam 11. Oh berarti siang ya? Sampai pantainya itu jam 11 siang lah. Karena tuh sendiri angkotnya begitu jalannya. Oh lama ya? Ya, tek salah lagi deh. Pelan itu mereka. Udah habis itu. Nah di situ juga gue ngucapin salam juga. Permisi lah ya. Permisi lagi. Nah dan ternyata gue nggak ngeh karena orang-orang pengunjung situ, yang wisatawan di situ, yang orang situ pada ngeliatin gue sama bini gue. Kok orang hamil ke pantai deh Parangtritis lagi, padahal mitosnya emang nggak boleh. Iya soalnya gue nengok kiri nengok kanan tuh orang ngeliatin gue, ya mungkin logat gue Jakarta kali ya, gitu maksudnya Jakarta. Mau banget jadi orang Jakarta ya. Bukan liatin, cuma karena bini gue waktu itu emang pakai ya bajunya nggak daster sih, cuma pakai baju legging sama baju pasti udah batik, cuma berkurta gitu, cuma diliatin. Oh nah mitos itu juga orang nggak ada ngasih tahu. Nah abis itu udah nih jalan lagi hampir depan, udah selesai gue itu lagi salaman pada permisi. Nah gue udah ke situ. Nah udah lama-lama ke pinggir pantai, nah kan ombaknya lama-lama ngikutin gue nih. Nah gue udah kena pantai. Nah itu tiba-tiba tadi orang pada berenang di pantai itu rame dengan ombaknya yang agak tinggi ya, gitu itu rame. Pas gue udah kena tuh air dari bibir pantai itu masih pinggiran banget kan? Masih pinggiran banget tuh. Tiba-tiba tuh orang pada minggir. Jadi gue dikasih jalur, jadi mereka itu berenang pada sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, kanan, sebelah kiri. Nah itu pada misah. Sampai gue berenang karena bini gue lagi hamil kagak berenang, nggak boleh. Jadi bini gue cuma main air aja tuh. Kalau ada ombak, kena kaki lah ya berkata. Gue berenang tuh, ya tahu sendiri orang Jakarta nggak air. Padahal Jakarta juga banyak air kan. Banjir. Oh berarti di saat itu kayak maksudnya kondisinya tuh kayak nggak logis ya Bang? Masa ya? Kayak nggak masuk logis kayak maksudnya tiba-tiba orang pada itu anehnya di situ. Nah bini gue, mas ini. Nah bini gue agak ke maju lagi, agak nyebur ke pantai. Ada airnya tuh. Nah gue udah berenang, ya lo sendiri berenang kan, motornya gubrak. Nah itu orang kok nggak ada ngikutin berenang gue takut, gue gitu kan ya. Nah gue takut. Nah habis itu udah kayak gitu, ya udah kalau masih belum puas berenang aja. Gue nggak ada pikiran aneh-aneh ya. Macam. Maksudnya ya emang buat niatnya liburan lah. Niatnya liburan. Ombak itu nggak segede yang waktu gue dateng. Ombaknya itu dia seperti ya tetap tinggi, cuma nggak tinggi banget, nggak kayak orang-orang itu pada berenang pada jagain jeger, balik lagi jeger. Enggak, gue berenang tuh jaga sekitar gue setengah jam lah, kurang lebih setengah jam gitu ya. Ada setengah jam berenang setengah jam main air. Nah gue kan duduk di pantai nih begini tetep itu nggak ada nyamperin gue sama sekali. Tukang jualan pun kagak, tukang nawarin kan bisa ada dokar ya emang mau keliling pantai tuh apa sih dokar kayak apa sih? Kayak delman itu Pak, terus sama yang suka jualan kayak mainan atau apa. Terus sama yang kayak lukisan ini loh, yang dari kambingnya rotan kambing kan, kulit kambing. Oh cendera mata lah. Gitu. Nggak ada tuh. Nah setelah itu udah setengah jam. Nah kan gue lama-lama nengok kiri nengok kanan, orang kan kesini nggak, maksudnya bagaimana kan maksudnya satu kawasan ya, pantai gitu ya. Udah buat lama-lama perasaan gue nggak enak. Gue nggak enak. Nah mah udahan yuk, lagi pula juga udah sore nih, waktu udah jam 2 ya. Udah jam 2 takutnya bisnya udah nggak ada lagi karena batasnya jam 3. Oh pasti jam 3 bis itu habis di terminal, udah nggak ada lagi. Kalau nggak ada lo naik ojek. Dan sekarang naik ojek Klaten Pak. Klaten lo siapa yang bawa? Udah kalau di zaman sekarang kan ada Grab online. Belum sendiri kagak ada zaman dulu. Udah habis itu udah kan. Nah, gua naik nih ganti baju. Nah, gua jalan. Nah, itu makin lama. Nah, yang tadi pada minggir, gua udah selesai. Gua jalan-jalan. Nah, itu kembali seperti semula. Itu jadi mereka yang dari kiri, dari kanan itu udah berenang seadanya, maksudnya udah jadi satu lagi yang tadi gua berenangin. Itu. Oh, jadi kayak sedikit gambar gitu buat teman-teman, maksudnya kayak jadi Mas Edi ini kalau pas di lokasi tersebut kayak private gitu istilahnya ya. Iya, jadi kayak kalau berenang sendiri. Itu berenang sendiri. Orang deketin enggak Pak, orang sampai anak-anak kecil banyak ya.
Nggak ada. Jadi mereka itu pada selek. Nggak ada yang gabung sama Mas gitu, berenang gitu? Kan gue tungguin, nggak ada. Jadi perasaan lama-lama. Untuk orang-orang yang berenang itu sadar akan Hal itu Mas nggak? Edi nggak? Maksudnya ada Mas Edi lagi berenang sendiri, mereka kira-kira pada nggak ada Mas Edi nggak di saat lokasi itu? Ya pasti enggak lah, kan itu luas banget. Mereka nggak berani mau nyamperin. Gue nggak ngerti dah itu. Makanya di situ gue bingung sampai sekarang aja. Itu kalau di juru kunci gue tanya. Itu kira-kira jarak antara yang lain sama Mas Edi itu kanan kirinya seberapa gitu maksudnya? 2 meteran. 2 meteran. Jadi kayak antara orang kanan sama orang kiri tuh 2 meter tuh Mas Edi sendiri tuh yang berenang. Ya sekarang 2 meter. Ya 2 meter itu sebelah kiri, Iya. 2 meter sebelah kanan. Rame, gue agak ada yang nemenin. Aneh juga ya. Banget. Itu pengalaman yang gak pelupakan tuh. Sampai gue kepikiran, sampai pulang juga kepikiran. Udah nih, nah pas sudah gue selesai itu jalan lama-lama ke atas kata di pantai kan gue ganti baju. Nah, gue berhenti dulu di pinggiran tuh, di pinggiran pantai tuh. Tapi yang jauh dari air ya, dari itu pas agak naik kan parantis kan begini ya, naik gini. Habis itu tempat Di pasirnya lah, di pasirnya lah. Nah, udah habis itu udah nih, gue nengok, mah itu orang kok tadi gue agak nemenin tuh banyak kan dibilangin. Terus tadi ngomong apa gue tuh udah dah sampai rumah. Nah udah habis itu udah tidurlah kita nih gitu. Nah pagi baru mertua gue diceritain sama mertua gue, gue dipanggil duduk. Iya. Terus Dipanggil. Sebenarnya kamu tahu gue merinding tuh jatuhnya. Kalau orang hamil di sana, kalau kaparan kritis anaknya hilang. Kalau pulang dari sana itu gue shock tuh. Gue pegangin anak gue yang perutnya bini gue tuh. Gue bilangin, ya Allah maaf ya, gue nangis tuh. Itu gue sampai nangis udah. Ya Allah mohon maaf ya begitu. Ya bisa masnya, tapi udah diajarin doanya gitu. Itu alhamdulillah. Terus kata temen gue juga, alhamdulillah tanya anak gue lagi dibawa. Ternyata orang-orang pada ngeliatin gue enggak begitu, orang pada ngeliatinnya itu Mau dibawa? enggak masalah orang. jadi mitosnya kan kalau orang hamil di situ itu kandungannya hilang. Iya. Nah, jadi anak yang dikandungannya itu nggak ada. Itu mitosnya gitu kan. Iya, makanya pas gue berenang kebanyakan orang-orang itu pada ngeliatin gue jalan aja Ti. Namanya orang jualan di pasar-pasar itu ya, jualan cenderamata, jualan ikan, udang dan sebagainya tuh ya. Liatin, cuma gak ada yang ngomong. Liatinnya begini, udah hamil 6 bulan loh. Iya, udah habis itu gue cerita sama bini gue. Yang kenapa lo gak ngomong, bini gue takut sama gue, dia udah dikasih tahu. Cuma karena lu penasaran pengen ke sono, bini lu diem gitu. Ya, karena namanya, kalau gue kan orangnya kalau Pengen AA ya. bukan penasaran. Iya. Apa sih gitu. Parantis itu kisahnya tuh ada Nyai Roro Kidul ya, maaf ya. Ada apa gitu, mistosnya banyak. Nah gue pengen banget kesana karena gue seneng banget dengan yang ya kayak gitu-gitu lah. Pengalaman kayak gitu. Pengalaman yang gitu ya, misteri-misteri kayak gitu ya. Makanya ada. Mungkin juga sama juga agak tertarik juga. Atau mungkin kita kapan-kapan kita kesana boleh? Bisa jadi tuh. Mungkin Boleh tuh. malam-malam. Bisa jadi sih, tapi kayaknya dipikir-pikir dulu dah. Masalahnya saya nggak hamil pak. Gue udah 9 bulan nih. Lah itu kayak gitu. Hilang nggak tuh? Siapa tahu kurus kesana. Iya. Nah, udah nih. Habis itu udah selang 2 hari kita ya namanya itu ya. Nah, gue pulang sama bini gue. Pulang Ke Jakarta. Nah, ke Jakarta. Nah, udah ke Jakarta. Gue pulang itu di kereta ya dari stasiun itu Klaten. Stasiun Klaten gue naik kereta ekonomi juga dengan tiket sama karena gue berangkat PP. Oh, pesennya ternyata sama ya. Nah, tiketnya sama PP dengan kereta yang sama. Nah, karena bini gue bilang, "Ma, mendingan tinggal aja di sini 9 bulan." Kan bini gue udah gak kawin. 9 bulan ya, 6 bulan ini tinggal aja di sini tapi sampai lahir tuh. tapi Nggak mau. enggak lah, nanti aja. Pas mau 7 bulan, sekalian 7 bulan di kampung. Nah, gue balik nih. Udah gue balik karena kan gue masih KW nih. Masa apa namanya? P3 habis. Gue balik. Set. Lebih shocknya lagi, itu penumpang yang di gerbong gue bedanya cuma gerbong berangkat 3, pulang 4. Ini 4. Itu sama semua kok orangnya, itu lagi. Di depan gue itu Penumpangnya. lagi. Iya, itu gue ampe, mah. Itu kayaknya tadi kemarin. Iya. Terus gue nggak percaya ya, depan gue cuma beda posisi doang duduk. Nih bisa lah, Hakam nih. Hakam duduk kursi. Misalnya saya belakang gue. Lo duduk belakang gue tadinya. Lo bisa pindah di samping gue. Lo juga Wan. Duduk
nih berdua. Cuma pindah posisi tapi orangnya sama semua. Iya. Satu gerbong. Iya. Semua. Itu gua cek, gua bolak-balik kamar mandi. Balik lagi. Buat mastiin doang tuh. Ya, gue pura-pura ketawa-tawa. Gue ganti, mas gue lo muter lagi aja. Iya. Tapi kalau gue berpikiran positif aja. Itu Mungkin iya. Iya. Sama-sama pesen kali mungkin ya. Tapi aneh aja gitu. Cuma kan maksudnya itu gitu loh, kayak kalau dibilang kebetulan sih, mungkin kebetulan tuh kalau misalkan 1-2 orang mungkin. satu orang. Tapi kalau sama semua sih Segerbong sama kayaknya aneh gitu loh. perlu dipertanyakan juga. Maksudnya ini Mas Edi pulang naik kereta apa ini? Enggak, kalau naik kereta pengalaman saya emang pernah. Mungkin 1-2 orang doang yang sama gitu kan. Entah itu berangkatnya terus pulangnya juga sama gitu kan. Mungkin 1-2 orang gua pernah gitu loh. Cuma kalau satu gerbong sama semua, saya baru tahu dari Mas itu. Iya, itu bisa nyata beneran. Gue nggak bohong. Karena cuman beda posisi duduk. Lo tadinya A. Pertama berangkat gue lo seposisi duduk A kan A B C D gitu ya. A. Lo cuman beda ke B doang dengan orang yang sama. Jadi lo duduk di kanan, lo duduknya sebelah kiri sama itu. Orang mbak-mbak yang itu aja sama, ibu-ibu yang sama. Tapi penumpang itu nggak apa mereka cuek aja? Enggak. Jadi ibarat kata kayak apa ya? Ya ngobrol biasa-biasa aja, kita ngobrol juga gitu. Cuma kan gue nggak terlalu berpikir kayak macam-macam. Lah gue juga nggak tahu dia berpikir macam-macam, juga gue nggak nanya. Lah gue juga ngeri juga bercerita. Kalau hilang semua di kereta gimana? Gue tinggal sendirian. Oh iya juga ya. Iya. Kalau mereka orangnya hilang tapi dompet ditinggalin apa? Nah, iya. Itu alhamdulillah. Iya, jajan ya. Iya, makanya bingung. Nah, sedangkan yang kita pulang aja nggak tahu kemana, Grab hilang. Kenapa itu satu gerbong lagi? Orang mah bisa-bisa aja. Itu di rumah dibahas itu sampai 2 hari. Gua nggak tidur. Sama istri. Iya itu. Sampai ditanya gara-gara kepala tadi disebut kata gitu. Bener kali mitosnya kayak begini. Nah, gue juga nggak. Jadi kayak Iya, jadi Parno, berkata bukan Parno sih, apa namanya? Bingung juga ya, kadang kayak gitu ya. di luar nalar lah. Iya, di luar nalar itu sama gerbongnya kayak gitu-gitu juga. Mungkin kita beli tiketnya kodian kali. Mungkin janjian nggak? Ya gua nggak tahu lu pergi kemana pergi. Tiket kodian berarti karung. Tabungan ayo Iya. rumah tangga. Calo dong. Jadi dengan obrolan yang sama, suara yang sama, nggak mungkin dong. Betul. Nggak mungkin dong. Gua apa namanya tuh ngelihat satu itu sampai gue tegesin, gue sampai muter-muter. Cuman yang beda apanya? Masih Nisa doang Pak, namanya ganti. Itu yang suka ditaruh Iya. itu. Iya. Ada informasi. Iya, itu doang yang ganti, itu doang namanya ganti. Nah itu. Nah, turunnya pun waktu itu mereka rata-rata semua ke snack. Cuma jadi kita ngobrolnya tuh mungkin karena gue canggung bagaimana ya. Jadi tuh kita ngobrol, kalau gue ngobrol saat biasa tadi ketawa-tawa itu enggak gue diem aja. Jadi ngobrol, Bu, Pak, iya, Cuma sekedar nyapa doang. Dia lagi, Mas ketemu lagi gitu. Terus gue nggak ngomong apa lagi, iya gitu cuma. Udah, gue duduk. Karena Mas merasa aneh gitu ya. Makanya obrolannya itu cuma sekedarnya aja. Iya. Kan? Jangan beda cuma tempat duduk. Lo duduknya di kanan, besok lagi pulangnya di kiri. Orangnya sama, asli sama gitu. Gak bohong. Gue juga kadang berpikir ya Allah gitu. Sampai sekarang gue juga masih ingat kayak gitu. Mungkin nggak bisa lupain ya. Gak bisa itu yang paling ekstrim. Ya mungkin kalau secara banyak lagi kadang ya bagi teman-teman nih. Karena kan kalau pengalaman ekstrim itu ada yang benar-benar ya mohon maaf kayak gue datang sosok kan yang Mas Angka panggil sampai disongen dalam benda. Iya. Kalau sampai segitunya sih mungkin itu kalau mau ke pribadi ya karena sendiri ya tuh mungkin dari beberapa narasumber yang pernah undang ya mengingat teman-teman yang udah pada ngikutin udah nonton konten-konten sebelumnya, menurut gue sih ini Pak paling ekstrim. Orang gue kepikiran nggak bisa tidur 2 hari Pak. Itu orangnya sama, ibu-ibunya juga sama. Untuk bajunya mereka ganti doang. Sama asli. Orang gue tuh saya handphone dulu ya sendiri, teleponik. Bisa bunyi juga alhamdulillah. Iya. Aduh itu nggak terlupakan itu sampai sekarang. Gitu. Makanya kadang kan bukannya sombong sih, suka main ke Jogja ya sama teman-teman tuh. Orangnya ganti.
pulang ganti, berangkat ganti. Nggak mungkin orang itu juga. Jadi kebetulan sama pulang pergi. Sama. Duduknya cuma ganti doang. Ganti posisi. Ganti posisi dari mukanya sama. Oke, sama. Ya. Cuma nama masinisnya beda. Itu doang. Pramugarinya nggak apa? Pramusajinya? Mau pramugari pas sawah bah. Pramusaji maksudnya. Pramusaji. Ya itu beda. Pokoknya orang yang di gerbong itu sama. Nah, Penumpangnya sama. Penumpangnya doang, penumpangnya. Untuk kru Keretanya atau masinisnya enggak? pegawai kereta apinya Beda. enggak, beda ganti. Itu makanya. Orang turun aja cuman dadah gitu. Ya udah gitu doang. Kita namanya ngobrol mulu ya, ini gitu doang. Lah emang dia gitu kepala aktris ya? Enggak kali, gue juga enggak tahu. Ya kalau itu kepala pasti ketemu kan? Nah iya, benar. Harusnya pasti ketemu Harusnya kan? ketemu gitu. Iya. Itu nah itu. Nah, mertua udah ngomong, ya udah lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Makanya itu emang teman-teman itu aduh ya Allah itu nggak kelupaan sampai sekarang. Itu pengalaman yang paling kalau menurut gue sih ekstrim itu. Itu doang. Itu gerbong kereta isinya berapa puluh orang. Iya makanya. Orang itu juga. Berarti belinya ya kodian kali. Tiketnya